Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan buat kalian yang baru banget datang jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, Wu Yong melihat wajah Xiao Yuan yang dipenuhi dengan amarah dan segera menundukkan kepalanya. Kekuatannya jika dibandingkan dengan Xiao Yuan masih sangat jauh dan ia takut untuk bergerak. Di sisi lain Xiao Yan pun segera tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yuan, ia berkata saudara ini baru saja memberikan pelajaran dan tidak menyakiti Xiao Yan, oleh karena itu tolong jangan salahkan dirinya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Wu Yok pun tiba-tiba tersipu, ia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan memohon kepada Xiao Yuan pada akhirnya. Sementara itu Xiao Yuan segera berkata kepadanya bahwa Xiao Yan tidak seharusnya berbicara dengan baik. Untuknya ia sangat mengetahui dengan jelas tentang karakter dari orang ini. Setelah itu ia pun segera menetap ke arah Wu Yong yang menunduk. Ia dengan marah bertanya apakah Wu Yong tahu bahwa Xiao Yan ini berasal dari kelompok etnis. Wu Yong tiba-tiba bergidik dan terkejut setelah mendengar kata-kata tersebut. Bahkan leluhurnya pun tidak berani menyinggung orang-orang ini. Jika Xiao Yan benar-benar menyalahkannya maka ia khawatir bahkan Kaisar Ming tidak akan dapat menahannya. Melihat Wu Yong yang terdiam Xiao Yuan segera berkata untung saja Xiao Yan tidak menyalahkannya. Jika tidak Wu Yong tidak akan bisa berdiri di sini dan berbicara dengan Xiao Yuan. Namun meskipun begitu Wu Yong harus tetap dihukum selama 1 tahun. Menanggapi hal itu Wu Yong pun tidak berani berbicara dan hanya bisa mengganggu. Sementara itu Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa kakak Xiao Yuan bisa melupakan permasalahan ini. Oleh karena itu kakak Xiao Yuan tidak perlu menghukum kakak ini. Xiao Yuan pun melirik Wu Yong yang menarik kepalanya dan menghela nafas. Sebelum akhirnya membiarkan Wu Yong pergi sendiri, Xiao Yuan tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi setelah ia pergi sebentar. Jika Xiao Yan pada saat ini terluka bagaimana ia bisa menjelaskannya kepada Kaisar? Xiao Yuan pun segera bertanya apakah Xiao Yan baik-baik saja. Ini adalah tempat ujian maka ia akan membawa Xiao Yan ke istana Dodi dan ruang promosi. Kali ini ia tidak berani meninggalkan Xiao Yan pergi sendirian. Banyak orang-orang yang sombong di lembah ini ditambah lagi dengan nafas awal kaisar miliknya. Secara alami hal itu pasti akan menyebabkan banyak permasalahan. Singkat cerita mereka pun pergi ke tempat-tempat indah yang berada di lembah. Hingga akhirnya hari pun telah larut. Malam ini adalah hari pertama Xiao Yan datang di benua Kaisar. Hari ini juga memberi kerinduan lain yang tidak Xiao Yan miliki bertahun-tahun yaitu untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Di sebuah ruangan Xiao Yan pun berbaring dengan pikirannya yang mengawang-ngawang. Di tengah pemikiran tersebut Xiao Yan pun mendengar suara yang menanyakan apa yang Xiao Yan pikirkan. Suara ini pun membuat Xiao Yan terkejut dan seketika ia menyadari bukankah ini adalah suara dari Xiao Yuan. Xiao Yan menghela nafas dan berkata apalagi yang bisa ia pikirkan. Tentu saja pada saat ini ia rindu rumahnya. Xiao Yan mengatakan apakah ia tidak ingin pulang. Xiao Yuan pun hanya tersenyum sedikit sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Ia berkata bahwa ia tidak ingin rumah karena ia tidak punya rumah. Ini adalah rumahnya dan semua orang di sini adalah anggota keluarganya. Setelah itu Xiao Yuan pun segera memberitahu kepada Xiao Yan bahwa ketika ia datang ke sini maka ia tidak akan bisa kembali. Xiao Yan tiba-tiba melompat dari tanah ketika ia mendengar hal ini.